sebelum saya sampai ke sana, saya tuh sempat nyasar dulu ini, Mas Bara. Mungkin ya sekitar hampir 2 kilo lebih kita nyasar. Istri bos saya itu seperti mulai goyang nih, Mas Bara. Tubuhnya sama bergoyang. Mbah, ini dikasih air mineral sama Mbak ini, Mbah. Gimana kalau tak minumkan ke Ibu? Jangan. Loh, kenapa, Mbak? Itu air minum di dalamnya ada iblisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bara Balakarsa. Kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Saya nggak sendiri lagi. Tanpa panjang lebar, kita langsung sapa aja narasumber kali ini. Selamat malam. Ini namanya siapa Selamat ini? malam. Namanya Kang Irul, Kang Mas Bara. Irul. Oke. Untuk kali ini, Kang Irul mau cerita apa ini? Pada kesempatan kali ini, Kang Irul akan menceritakan pengalaman kisah nyata ini, Mas Bara. Oke, kisah nyata dan nyata ya. Nyata. Oke, ini bisa dikuliti sedikit nggak? Apa cerita intinya? Intinya aja dulu gitu. Atau sinopsis ceritanya apa itu? Jadi intinya itu ada dua orang ini ya, Mas Bara. Ya. Satu laki-laki, satunya perempuan. Itu mereka itu di sini. Mereka saling serang santet satu sama lain. Saling serang santet. Oke. Terus itu cukup mencekam gitu ya bagi Mas Irul yang menyaksikan sendiri. Sangat mencekam sekali. Oke. Penasaran kan? Sebelum itu jangan lupa untuk like, penuhi komentar di bawah, dengan jangan lupa buat subscribe jika channel ini menarik bagi sobat Aksara Karsa semua. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke ceritanya. Monggo, Mas Irul. Jadi kejadian ini itu terjadi pada tahun sekitar 2015. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di daerah Jawa Tengah, Mas Bara. Di sana itu saya bekerja sebagai kolektor. Kolektor itu berarti sekelas kayak tukang nagih ya, Mas Bara ya. Oke. Debt collector ya. Iya. Jadi setelah saya masuk bekerja di sana itu keadaan itu ya masih aman-aman saja. Belum terlihat ada yang sangat kayak janggal, itu belum ada. Setelah saya cukup lama bekerja di sana, terus saya juga mengenal dari para teman-teman yang bekerja bareng. Akhirnya setelah cukup lama itu, istri dari pimpinan saya itu datang ke kantor. Dia kenapa datang ke kantor? Karena menurut dia itu dulu suaminya itu kayak seperti menyembunyikan sesuatu dari istrinya itu, Mas Bara. Tapi kan di sini saya tidak merasa curiga, ya mungkin itu hal yang wajar lah. Istrinya datang ke kantor untuk berarti nemenin suaminya. Setelah berjalannya waktu, di saat berarti pagi hari itu, Mas Bara, saya dan teman-teman itu dikagetkan mendengar ada teriakan dari kamar bos saya itu. Berteriak sangat keras. Saya dan teman-teman kan otomatis langsung sigap lah. Datang ke kamar, melihat istri dari bos saya itu teriak-teriak kencang. Kita kan panik ya. Ini kenapa? Ini ada apa kok tiba-tiba teriak? Sedangkan saya dan teman-teman itu tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Akhirnya saya dan teman-teman serta sama bos saya itu kan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berarti meredam ya, bisa untuk menghilangkan teriakan itu. Saya dan teman-teman membaca surat-surat Al-Quran yang kita bisa. Kita bacakan, kita
setelah kita bacakan bareng-bareng, alhamdulillah itu dia nggak teriak-teriak lagi. Setelah itu udah akhirnya seperti biasa, adem lagi. Terus kita juga kembali bekerja lagi, terus. Lah kejadian itu sering terulang ini Mas Bara. Akhirnya dari pimpinan saya kan merasa curiga. Dia akhirnya ngomong sama bawahannya ini. Setelah dari bawahan saya ditanya, sebenarnya itu istri saya kenapa Mas? Lah alhamdulillah dari teman saya itu dia mempunyai kenalan orang pintar. Akhirnya dia ngomong, gini aja Pak, saya punya kenalan orang pintar. Gimana kalau kita coba tanya sama orang itu? Akhirnya dari pimpinan saya pun, coba Mas, orangnya dibawa ke sini. Ditelepon sama teman saya, disuruh datang ke tempat, ke lokasi. Setelah datang ke lokasi, ditanyalah itu, sebenarnya ini istri saya kenapa Pak? Setelah dicari tahu, ternyata istri jenengan itu kayak ada yang membuat. Berarti seperti kayak ada yang menyantet berarti itu Mas Bro. Tapi setelah dia memberitahukan kalau istri bos saya itu kena santet, kita sebagai karyawan kan cuma hanya bisa saling pandang, kira-kira sopo iki Pak pelakune. Cuma bisa menerka-nerka siapa yang kejam dengan istri bos saya sendiri. Setelah kejadian itu dari bocoran dari orang yang tahu jika istri bosnya saya itu kena santet, dia cuma dipendam. Dia belum tahu soalnya pelakunya siapa. Setelah berjalannya waktu, malam harinya ini kembali lagi, Mas Bar. Terjadi hal seperti itu lagi. Ditelepon lagi itu orang yang tadi pertama datang ke situ, ditelepon lagi. Datang lagi itu malam-malam. Jadian tuh malam-malam. Datang ke situ ya sekitar jam 10 ke atas lah. Kita itu ya mau istirahat ya, kan namanya kita kerja kan pagi, otomatis malam kan istirahat, pengen tidur lah. Udah pagi dari sore kerja capek, itu ada kejadian seperti itu lagi, otomatis kan kita mau nggak mau harus bangun lagi, ditelepon lagi, itu orangnya suruh datang, berarti diobatin lagi. Kita ya nemenin lah di situ di kamar sambil ngeliatin. Ya saya wong biasa ya Mas, nggak bisa melihat itu beneran kena kiriman santet apa enggak, kan saya nggak tahu. Saya cuma ngeliatin dari deket lah. Setelah cukup lama akhirnya udah hilang. Setelah berjalannya waktu itu terjadi lagi Mas. Di saat ada dari tim audit datang ke kantor saya untuk mengecek berarti kayak kestabilan keadaan di kantor saya. Datang tim audit itu ada 3. Setelah tim audit datang, kita itu paginya mengadakan kayak briefing lah. Briefing. Jadi kita membahas gimana perkembangan kantor kita, ada penurunan atau kenaikan. Saat kita sedang mulai briefing di ruangan, itu jam 9 pagi Mas Bara. Itu kita dikagetkan lagi, istri bos saya itu kembali teriak-teriak lagi, bahkan ini lebih kencang. Ya sontak saya dan teman-teman dengan bos saya kan keluar, akhirnya tim audit itu kita tinggal kita masuk. Tapi menurut kayak tim audit, kejadian itu kayak semacam kayak nggak percaya itu loh Mas Bara. Tapi kan saya sebagai karyawan dari bos saya, ya mungkin saya juga sudah seperti sahabatnya sendiri ya, otomatis kan nggak tega lah kalau saya nggak ikut-ikutan bantu. Lah itu ternyata bos saya itu sudah tahu pelakunya, dia sudah dikasih tahu sama yang nyembuhin istrinya itu jika pelakunya ternyata orang dalam. Di saat siang itu istrinya kesurupan, bos saya itu seketika langsung mau memukul salah satu karyawan yang ada di sini. Lah, karyawan di sini itu dia ternyata cewek Mas Bara.
Kenapa dia melakukan semua ini? Ya dari teman saya yang lebih lama kenal sama bos saya, katanya dulu bos saya itu pernah macari dia. Setelah dia macari dia cukup lama, terus istrinya datang, mungkin dia merasa sakit hati. Akhirnya dia melakukan hal yang sangat konyol lah. Kalau menurut saya konyol ini. Setelah kejadian itu, udahlah akhirnya saya dan teman saya itu memegangi bos saya itu. Bos saya itu badannya sangat besar Mas Bara. Saya bertiga pun nggak sanggup. Saya megang dari depan ya, tak peluk dari depan, teman saya dari belakang, satu lagi dari samping, itu bertiga. Tenaganya itu ampun lah, seperti badak itu. Badannya gede, orangnya hitam. Kita coba meredam, udah pak, kita sambil teriak-teriak, udah pak, nggak usah ribut, nggak usah marah-marah, kita lagi kedatangan tamu dari pusat. Akhirnya istrinya itu dipanggil lagi itu ya, orang pintarnya disuruh obatin. Setelah cukup reda, kita lanjut briefing, tapi kan tetap kita kan masih khawatir ya Mas, sama keadaannya istri bos saya. Takutnya kita tinggal masuk ke ruangan lagi, dia nanti kumat lagi. Setelah berjalannya waktu, tapi dari si wanita ini, dia itu seakan-akan dia tidak pernah melakukan apa yang dia lakukan. Tidak merasa bersalah. Iya. Tapi kata dari mbahnya yang obatin itu, ini pelakunya. Jadi saya kadang mendengar kayak penjelasan dari mbahnya ini, bukan aku pelakunya Mas, tapi sedangkan dari sana pelakunya dia Mas. Saya kan bingung ya, mendapat dua asumsi masuk ke pikiran saya, kan saya bingung yang benar yang mana ini. Tapi dari kedua teman saya itu, dia sudah percaya dengan omongannya yang nyembuhin istri bos saya. Mereka langsung sakal ketakutan sama si cewek ini. Bahkan kalau si cewek ini dia dari rumah bawa makanan ke kantor buat cemilan, teman saya itu tidak ada yang berani untuk makan. Tapi saya pribadi, orang saya belum tidak terlalu percaya hal seperti itu. Ya saya yakin aja, Mbak bawa makanan apa? Saya bawa ini Mas, kacang kayak kletek itu, bahkan kacang dikukus itu Mas. Sini Mbak, tak makan sama saya makan juga di depan teman-teman saya. Ini tak makan ya, kamu kan berdua katanya takut, ini tak makan. Kalau emang ini makanan kayak ada ilmu hitam nih, otomatis saya jatuh, bakal mungkin kejadian hal yang aneh. Tapi nyatanya saya nggak apa-apa. Tapi teman saya, inilah coba makan, nggak ada yang berani sama sekali. Menyentuh pun nggak ada yang mau. Tuh setelah itu, ini ada lagi. Dia kan tahu kalau istri bos saya itu sering teriak-teriak. Dia akhirnya berinisiatif mencarikan obat juga. Dia sempat bawa air mineral ya Mas Bara. Air mineral itu ya seginilah, besarnya segini. Dikasihkan ke saya dan teman saya. Ini nanti diminumkan ke ibu. Ibu itu istrinya bos saya. Nah ini apa Mbak? Ini nanti diminumkan, insya Allah nanti akan sembuh. Kalau saya sih mungkin pengennya tak bawa ya, tak kasih minumkan. Ini Bu nanti minum. Tapi teman saya yang dua ini yang melarang. Sik Mas, lu kenapa? Sik. Dia tanya dulu sama orang yang pernah yang ngasih tahu. Dia tanya ke sana, Mbah ini dikasih air mineral sama Mbak ini Mbah, gimana kalau tak minumkan ke ibu? Jangan. Lu kenapa Mbah? Itu air minum di dalamnya ada iblisnya Mbah. Akhirnya saya yang cuma bisa melihat air mineral, cuma air bening berarti ya Mas ya, masa yang ada iblisnya? Akhirnya nggak jadi dikasihkan, dibuang ke salah satu sungai lah. Udah buang akhirnya kita kembali lagi ke kantor untuk menjenguk lagi. Setelah keadaan cukup rancau, sudah mulai agak aneh, jangan mulai kerja mulai nggak nyaman Mas Bara. Tambah kita punya ditarget dengan sehari sekian. Kalau tiap malam kita harus disuguhi kayak ada kejadian-kejadian yang
mistis, tidur pun jadi nggak nyenyak, bingung. Akhirnya saya sering keluar dari kantor, kita tidur di rumah teman. Tapi setelah kita kadang keluar, sering dapat telepon, dia kumat lagi, kita pulang. Setelah kita pulang, dia seperti kayak berjalan ke ruang belakang, dia sambil nunjuk-nunjuk itu Mas Bara. Saya kan bingung, Bu kenapa Bu, ada apa kok nunjuk-nunjuk ke atas? Kata istri bos saya itu, dia seperti kayak ada melihat sosok makhluk astral yang terjepit di kayak toren itu loh Mas, toren yang wadah air itu loh yang ada di atas. Saya dan teman-teman kan lihat ke atas, ya adanya cuma toren ya, kita nggak lihat wujudnya makhluk halus yang terjepit. Tapi dari istri bos saya itu, dia lebih seakan-akan dia menekankan bahwa di situ emang ada sosok makhluk astral yang terjepit. Setelah keadaan cukup kacau, teman saya nelpon lagi itu, mbahnya itu disuruh datang lagi ke situ. Itu cukup malam lah, sekitar hampir jam-jam setengah 12-an, datang lagi ke situ. Suruh apa ya, berarti ya untuk ngobatin lagi lah. Tambah dari bos saya juga ngomong, Mbah, tadi istri saya kok ngacung-ngacung ke atas, itu ada apa Mbah? Katanya ada orang kejepit makhluk halus di atas, kenapa? Lah, mbahnya kan mungkin bisa lihat. Ya emang bener Pak, di atas emang ada makhluk halus yang terjepit. Loh kenapa? Itu. Setelah ditanya, ternyata dia kasih tahu lah sama kita sebagai yang di situ. Itu ya Pak, yang terjepit di atas itu berarti salah satu kiriman yang nggak bisa masuk ke dalam. Soalnya kantor yang kita naungi itu ternyata sudah diberi pagar sama mbahnya itu, jadi dia tidak bisa masuk, akhirnya terjepit. Jadi saya kan masa sih mbah hanya seperti itu tok, nggak bisa. Kalau misal dia mau, kamu tak bukain mata batinnya, mau nggak? Oh enggak mbah, mending nggak usah lah. Setelah ya seperti itu, diobatin lagi, sembuh lagi. Tapi dari bos saya kan sudah nggak kuat ya melihat istrinya mengalami seperti itu lagi terus. Ditambah dia juga pernah dibawa ke salah satu rumah sakit Mas Bara ini. Karena dia merasa kayak mungkin sakit, sempat dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dicek sama dokter lah, dicek, nggak ada riwayat penyakit sama sekali. Bos saya kan keluar dari ruangan, saya tanya gimana Pak, nggak ada sakit sama sekali Mas. Terus ya bingung juga, dia ngeluh kesakitan, tapi setelah dibawa ke rumah sakit tidak ada riwayat sakit sama sekali. Otomatis kan kalau Pak dokter kita apa ya, berarti periksa ke sana kan otomatis kan tahu ya Mas ya, kita sakit apa, entah itu demam atau apa, kan otomatis mereka tahu lah, orang mereka tenaga medis. Tapi tidak ada riwayat sakit sama sekali. Masa sih Pak nggak ada riwayat sakit sama sekali? Aneh nih, ini benar-benar aneh. Setelah dia merasa cukup nggak kuat dengan sehari-hari mengalami hal-hal aneh seperti itu terus, dia mencoba untuk mencari orang yang lebih bisa untuk menyembuhkan istrinya. Ada dia minta tolong sama siapalah temen, ada dia punya kenalan, temannya punya kenalan, dia orang pinter yang berada di salah satu kota, tempatnya juga agak jauh, dekat dengan area pegunungan. Setelah kenal, kita pertama sowan dulu ke sana. Kita sowan, kita apa ya, kayak bercerita lah, kendalanya apalagi, permasalahan apalagi, setelah cerita. Selang beberapa hari, ibu itu disuruh bawa ke sana. Setelah dibawa ke sana, di saat bos saya dan istrinya itu dibawa ke sana, saya posisi itu belum pulang dari Nage itu Mas Bara. Saya masih berada di lapangan dengan teman saya berdua. Saya sampai kantor itu sekitar jam 9 malam. Saya melihat keadaan kantor itu udah sepi. Saya kirim pesan kepada bos saya, Pak di mana? Saya belum tahu.
saya sedang di sini mas, di rumahnya Pak Kiai, sini tempatnya di daerah sini. Saya kan mungkin tahu ya daerah, aduh jauh sekali Pak. Jenengan kalau sudah selesai laporan nanti bisa nyusul mas. Oh iya Pak, saya selesaikan tugas, setelah selesai laporan, rekap, segala macam, saya mandi dengan teman saya nyusul nih ke sana berdua. Saya berangkat dari kantor ke sana itu sekitar jam setengah 12 malam. Kita naik motor boncengan berdua. Ya jalannya cukup naik turun lah. Terlebih kanan kiri juga gelap. Sebelum saya sampai ke sana, saya tuh sempat nyasar dulu ini Mas Bara. Mungkin ya sekitar hampir 2 kilo lebih kita nyasar. Saya tuh merasa kayak aneh. Kayaknya jalannya bukan sini mas. Saya bilang sama teman saya, mas kayaknya kita kesasar nih. Perasaan jalannya nggak seperti ini. Berhenti mas. Teman saya berhenti, saya kan bonceng. Berhenti, terbalik. Kita putar balik, kita lihat jam. Jam setengah 12 malam, gimana? Terbalik nggak apa-apa, terbalik. Pas aku putar balik, iya saya baru kelihatan kita salah masuk gang. Seharusnya kita belok kanan, kita lurus ke atas. Setelah kita ketemu gang, kita baru benar itu lurus. Sampailah di sana sekitar jam 12 malam, setengah 1. Kita sampai di lokasi, motor kita jaga di pinggir jalan. Kita masuk ke lokasinya pun kita jalan kaki mas Bar. Itu melewati persawahan. Sekitar hampir 100 meter kita baru nyampe ke tempatnya, kan cukup jauh. Setelah sampai kita di sana, bos dan istri dan teman saya itu sudah ada di sana. Saya terakhir. Setelah sampai, mereka mungkin juga nunggu saya datang dulu. Soalnya cuma ada berapa ya? Cuma berempat. Nah, berempat itu bos saya sama istrinya, terus sama anak-anak, terus teman saya sama pacarnya. Setelah saya sampai berdua, barulah dari bos saya itu ngobrol sama Pak Kiainya, Pak, ini teman saya sudah datang, barangkali acara mau dimulai. Udah akhirnya istri bos saya itu dipanggil, sini mbak, didudukkan di depan Pak Kiainya ini mas Bara. Sementara Pak Kiai nyuruh sama saya dan 2 teman saya suruh duduk di depan istri bos saya. Mas, jenengan duduk di ngajengi ibu nggih berdua, satu lagi di belakang. Nggih Pak Yai. Karena saya nurut, saya duduk di depan lah. Kita datang ke situ itu berarti bos saya itu kepengin bagaimana caranya makhluk-makhluk yang ada di dalam istri bos saya itu dikeluarkan mas Bara. Akhirnya dimulailah itu acaranya, berarti semacam kayak di ru'yah ya Pak. Berarti ya di awal saya melihat masih aman biasa, dia belum ada reaksi. Tapi setelah 10 menit baru ada reaksi. Istri bos saya itu seperti mulai goyang ini mas, tubuhnya sama bergoyang. Saya kan mulai siap nih, ini mulai bereaksi. Nah teman saya ini satunya lagi, dia malah takut. Dia nggak mau, dia mundur. Kan cuma ngelengos tok. Kamu sini, kenapa kamu menjauh sini? Nggak mau. Setelah cukup lama, dia bereaksi yang tadinya cuma goyang-goyang badan, akhirnya dia langsung jatuh. Pak, kakinya itu mulai apa ya, kayak nendang-nendang. Pak Kiai, mas itu tolong dipegang mas kakinya mas. Ya dengan cepat saya langsung pegang kakinya. Teman saya pegang satunya lagi kakinya. Nah yang tadinya itu takut, dia ya mau nggak mau harus pegang badannya. Berarti kita bertiga. Yang teman saya yang badan cukup besar, dia pegang peluklah dari belakang, saya megang kaki, terus bos saya itu megang tangan 2, berarti kan 4 orang. Itu tenaganya itu sangat luar biasa mas Bara, kayak bukan tenaga perempuan umum biasa lah. Karena kan saya wah ya nggak apa-apa wis, saya nggak punya pemikiran bahwa nanti kalau setannya itu keluar dia akan masuk ke saya tuh, wah nanti urusannya belakangan. Yang penting saya diberi tugas untuk jegal, berarti ya menjegal kaki, pegang itu kan
kakinya sekuat tenaga saya, sambil kadang saya juga ikut jatuh ke apa ya ke bawah, tak perlu berarti kakinya. Setelah lama lah, kata Pak Kiai, ini yang terakhir. Dia bilang, "Mas, tolong ini dipegang yang lebih kencang lagi." Loh, kenapa Pak Kiai? Ini soalnya yang terakhir. Dia susah. Dia saya ajak ngomong, pokoknya dia nggak mau keluar. Dia mau tetap berada di tubuh istri bos saya. Bahkan katanya mau diajak pergi jauh. Karena kan saya, ya Pak Kiai, manut saja. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran cukup lama. Pak Kiai itu seperti memegang dari kepala istri bos saya itu, Mas Bara. Dia seakan-akan kayak ingin mencabut. Setelah ya cukup lama juga proses dari tangan Pak Kiai megang kepala istri bos saya, cukup lama sambil membacakan surat-surat Al-Quran itu. Cukup lama, dengan susah payah hanya berhasil itu dikeluarkan yang terakhir. Mungkin rajanya kali ya yang ada di dalam istri bos saya itu, dikeluarkanlah. Udah dikeluarkan, seketika istri bos saya itu langsung terjatuh pingsan, nggak sadarkan diri. Saya dan teman-teman disuruh istirahat. Udah, Mas Irul, Mas Dito, dan Mas Andi istirahat. Ini alhamdulillah ibu sudah beres, insya Allah nanti sembuh. Dia masih pingsan tergeletak. Terus saya suruh keluar aja, kita di luar, biar ini nanti ditemenin sama pacarnya teman saya. Nggak apa-apa, ini udah apa, kita keluar ya, kita santai-santai lah, ngobrol-ngobrol biasa. Itu selesai itu sekitar mau subuh itu, Mas Bar. Lama ya. Iya, capek juga, kita begadang, capek juga lah nyampe subuh. Kita pulang juga mau subuh baru pulang kantor. Nah, ternyata dengan adanya kejadian seperti itu, bos saya juga ternyata dia melakukan kesalahan juga di pekerjaannya. Dia ternyata memakai uang perusahaan juga. Istri bosnya apa temannya? Bosnya. Istri bosnya. Berarti bos saya. Oh, Bosnya. Adanya tim audit itu, mereka itu datang ternyata untuk mengecek apa ya, kestabilan dari keuangan di kantor saya bekerja. Tapi di saat mereka akan mengecek, mereka itu kayak dipending dulu loh adanya kejadian hal seperti itu. Setelah itu selesai diatasi, barulah dari tim audit ngecek. Ternyata bos saya itu memakai uang hampir sekitar 500 juta. Setelah adanya kejadian itu, bos saya juga di-off-kan dari pekerjaan. Mereka akhirnya entah pergi kemana, saya juga nggak tahu. Dia seperti kayak membawa barang sedikit demi sedikit dibawa keluar. Lah setelah dia keluar, akhirnya saya dan teman-teman juga kena audit juga. Saya dulu juga di audit juga kena, teman saya juga kena. Kami bertiga berarti kena semua. Akhirnya dengan kejadian itu bos saya keluar dari kantor. Saya juga nggak tahu dia entah pergi kemana. Dan saya juga dan teman-teman akhirnya keluar dari kerjaan di sana. Nah, adanya seperti itu, kantor juga akhirnya tutup. Seperti itu, Mas Bala. Jadi ini pengalaman pribadi saya dahulu di tahun 2015. Ternyata ada itu ya, apa ya namanya itu, plot twist. Aduh deh, ini mau tanya apa ya, ini banyak banget tadi rentetan kejadiannya. Tapi sesudah istrinya itu sembuh, itu emang ada kecurigaan gak sih dari teman-temannya
Kang Irul atau Kang Irul sendiri bahwa ada gelagat yang aneh dari bosnya? Kalau gelagat dari Pak Bos sih, saya dan teman-teman nggak pernah merasa curiga sama sekali ya. Tapi setelah adanya dari teman saya, dia punya kenalan orang pinter, akhirnya dia menceritakan ternyata bos saya itu dulu pernah kayak gini, akhirnya oh jadi seperti ini ternyata asal muasal kenapa istrinya itu ada yang membuat seperti itu. Dari awal saya dan teman-teman nggak pernah punya perasaan curiga sama sekali, kita fine saja itu Mas Bara, kerja ya mengalir apa adanya, aman. Oke, menurut Kang Irul juga nih, antara istrinya sama tadi temennya Kang Irul ya, yang satu kerjaan, itu kenal duluan sama istrinya atau sama temennya itu Mas Irul? Saya lebih kenal sama yang bukan istrinya. Bukan istrinya. Tapi kalau dari bosnya ini kenal duluan sama karyawannya ini atau sama istrinya? Menurut Kang Irul? Dari mana berarti? Dari bosnya ya. Ini sebelum menikah sama istrinya, apakah ada hubungan dengan karyawan itu atau sesudah menikah baru ada hubungan? Mungkin dari karyawan yang cewek ini, dia mungkin belum tahu kalau bos saya itu punya istri. Dia dulu di sana itu cuma sendiri, belum mengajak keluarga. Lah teman saya cewek itu dia diberi tugas untuk mengatur keluar masuknya uang di sana, keuangan di sana ya. Itu. Oke, tadi cerita dari Kang Irul, dari Sobat Aksara Karsa semuanya. Kalau cerita nyata itu emang kadang itu kalau kita mau cerna itu harus mikir. Karena apa? Nggak mungkin segampang itu bisa langsung kejadian des. Pasti ada runtutannya. Kayak tadi misalnya, tiba-tiba istrinya entah kenapa kok teriak-teriak sendiri. Bahkan nggak sekali 2 kali. Buat sobat semua, sekali itu ketahuan, taunya besoknya lagi. Itu diobatin udah sembuh, tapi tiba-tiba kena lagi. Sempat juga ada kemunculan ini itu kan, gejalanya ini, terus pelakunya ini. Ternyata di ending itu ya ada karma ternyata ya. Karma dari si bosnya Kang Irul sendiri. Akhirnya sang istri menjadi seperti itu. Oke, itu tadi cerita dari Kang Irul. Pesannya apa? Setiap manusia itu pasti akan ditagih karmanya. Baik karma masa lalu atau yang terjadi sekarang, yang kita lakukan sekarang. Dosa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan jadi karma kita di masa depan nanti. Itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita Kang Irul ini. Oke, tadi kita udah dengerin ceritanya Mas Irul, kita udah bedah gitu kan. Sekarang kita mau ngobrol sama Kang Irul. Oke, secara personal nih ya. Tadi di awal kan sempat nyebutin ada konten kreator. Iya, ada. Ada nggak ya sih? Ada ya tadi ya. Sempat ngobrol depan tadi juga nyebutin konten kreator ya. Nah, apa Mas ini konten kreator apa? YouTube kah atau apakah? Ya mungkin ini sama ya seperti Mas Bara. Kang Irul mencoba terjun di dunia podcast. Oh, podcast juga. Podcast juga. Tapi ini sedikit agak berbeda dikit Mas Bara. Jadi ini mungkin pengalaman misteri juga. Tapi Kang Irul lebih ke plesetkan kayak kasih humor gitu loh. Humor ya. Sip. Barangkali habis ini saya mau nyumbang cerita humor itu kan? Boleh. Saya Oke, dari tadi Mas Irul konten kreator kan? Iya. Nah, namanya apa nih dari channelnya Mas Irul atau Kang Irul? Nama channelnya itu Kim itu berarti singkatan, K-nya itu Kang, I-nya itu Irul, M-nya itu misteri. Mas Bara. Berarti Kang Irul Misteri. Oke, nanti kita langsung sertakan di deskripsi. Bagi yang mau lihat-lihat channelnya Kang Irul bisa langsung cek di deskripsi, namanya Kang Irul Misteri. Oke.
Dan besok mungkin saya masuk di channelnya Kang Irul buat cerita-cerita ya. Boleh. Oke, ada kesan dan pesan buat sobat Aksara Karsa semuanya, Kang Irul mungkin? Pesan-pesan buat para sahabat Aksara Karsa ya. Iya. Yang paling utama itu kalau kita mau bekerja, jangan lupa kita sarapan terlebih dahulu. Oke, itu Biar paling cerdas. penting. Jangan, kalau kata ibu saya, itu jangan makan nasi goreng nanti ngantuk. Itu kata ibu saya ya. Makanlah itu 4 sehat 5 sempurna. Oke, sekian dari saya dan juga Kang Hero selaku narasumber kali ini. Apabila adalah salah kata semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siapakah narasumber yang akan menjadi pembicara selanjutnya yang akan duduk di samping saya? Apakah Kang Irul lagi ataukah yang lain lagi? Tunggu saja. Oke, sekian dari saya Bara dan juga Kang Irul pamit undur diri. Oke. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.